Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran PBO kelas 12 RPL. Oke, untuk materi hari ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan PHP. Oke, jadi untuk pelajaran saya akan ada dua. Ada pemrograman web dan PBO. Untuk pemrograman web, saya ingin kalian fokus di front end, di tampilan. Dan sedangkan untuk di PBO, kalian fokus di back end. Jadi antara pemrograman di back end itu maksudnya di database ya. Jadi nanti front end dan back end nanti ketemu. Nah, nanti itu akan dijadikan project UKK kalian. Goalsnya apa sih Pak dalam pembelajaran kali ini? Yang untuk goalsnya dalam PBO untuk materi PHP ini, saya ingin kalian, nah ini goalsnya seperti ini. Nanti kita akan membuat sistem informasi laundry. Tampilannya seperti ini. Ketika kita memasukkan username sebagai admin misalnya, lalu masukkan password, nanti tampilannya seperti ini. Nanti goals di PBO saya pengen kalian membuat tampilan seperti ini ya. Boleh mau sistem informasi laundry boleh, sistem informasi peminjaman buku boleh. Pokoknya setiap murid harus berbeda ya, nggak boleh sama untuk nama sistem informasinya, nggak boleh sama. Nanti goals dari akhir dari pembelajaran PHP ini adalah membuat tampilan seperti ini dari dashboard, terus data pelanggan, data transaksi, laporan, pengaturan, ada pengaturan harga di sini bisa buat ganti password juga ya. Oke. Sekian. Ya, goalsnya tampilannya seperti ini ya. Begitu kita logout dulu. Nah, kalau kita udah logout, kita bahas tentang pembelajaran PHP. Oke. Pak, PHP itu apa sih, Pak? Ya, jadi PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor dan merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk web development atau pengembangan web. PHP memiliki sifat server-side karena PHP dijalankan atau dieksekusi dari sisi server. Maksud dijalankan dari sisi server adalah PHP hanya dijalankan pada komputer server dan bukan pada komputer klien. Klien itu maksudnya pengguna ya. Jadi yang bisa menjalankan itu hanya si yang punya servernya atau si yang membuat server yang membuat pemrograman PHP-nya di laptopnya sendiri. Jadi klien-klien yang memakai PHP kita tidak tahu bagaimana proses untuk mengelola datanya sehingga menjadi tampilan layout seperti yang sistem informasi laundry tadi. Oke, PHP dijalankan melalui aplikasi web browser sama halnya seperti HTML. Hampir semua situs-situs besar dan populer dikembangkan menggunakan PHP. Seperti misalnya WordPress, Joomla, Facebook, Twitter, Wikipedia, dan situs besar lainnya. Next, fungsi atau kegunaan PHP. Jika diibaratkan pada sebuah pondasi bangunan rumah untuk gambaran fungsi atau kegunaan PHP, kita bisa menyebut HTML sebagai tiang-tiang pondasi, atap, lantai, dan dinding. Di sini kita belum membicarakan tentang warna, bentuk pintu, luas ruangan.
Misalnya jika pondasi, dinding dan struktur bangunan rumah sudah dibuat, tentu bangunan rumah tersebut masih tampak sangat monoton dan tidak sedap dipandang mata. Oleh karena itu, kita menggunakan CSS untuk membuat bentuk dan tampilan rumah tersebut menjadi menarik dan enak dipandang. Nah, pada contoh kasus bangunan rumah ini, pasti Anda bertanya-tanya PHP digunakan sebagai apa? Pada contoh kasus bangunan rumah ini, PHP digunakan untuk membuat siapa saja yang dapat masuk ke dalam rumah, siapa yang dapat melihat rumah, dan siapa yang dapat menyimpan, memasukkan atau membuang barang-barang pada rumah tersebut. Jadi intinya PHP berguna untuk membuat aksi pada rumah atau website jika pada contoh nyatanya. Jadi itulah fungsi atau kegunaan PHP. Next. Cepetan. Penulisan sintaks PHP. Penulisan sintaks PHP ditandai dengan membuat tag pembuka seperti ini dan diakhiri dengan tag penutup. Sintaks PHP dapat disisipkan pada bagian-bagian HTML. Kemudian di akhir setiap baris sintaks PHP harus ditutup dengan tanda semikolon atau titik koma. Berikut adalah contoh penulisan sintaks PHP yang benar. Oke, jadi tag PHP, lalu ada echo, belajar pemrograman PHP, lalu ditutup lagi dengan tutup penutup bahasa pemrograman PHP ya. Jadi di echo ini dalam PHP adalah untuk menampilkan output. Nah, jadi tipe data bilangan string ini kalian tahu kan tipe bilangan string itu harus diapit dengan tanda petik 2. Nah, jadi echo ini akan mencetak tipe data string yang bertuliskan belajar pemrograman PHP. Itu adalah contoh dari penulisan sintaks PHP. Lanjut. Cara menjalankan file PHP di server. Oke, yang pertama, pastikan kalian mempunyai editor teks. Nah, kalau saya menggunakan Sublime. Lalu, untuk menghubungkan antara script PHP kita dengan database, kita menggunakan SAMPP. Jangan lupa SAMPP-nya dihidupkan. Kalau saya sudah saya hidupkan ya. Ketika SAMPP sudah diinstal, kita klik admin. Nah, tampilannya seperti ini. Versi SAM saya adalah 7.2.32. Jadi, nah inilah tampilan buat nanti membuat database. Klik new. Nah, inilah yang nanti akan kita tools atau menu-menu yang akan kita gunakan dalam pelajaran PBO nanti. Lalu di sini kita lihat, di sini PHP versinya, PHP yang kita gunakan versi 7.2. Jadi saya sarankan untuk SAM kalian, kalau bisa jangan menggunakan PHP versi 5 ya. Kalau bisa di atasnya. Di atas saya boleh, di bawah saya juga boleh. Yang penting PHP-nya masih PHP versi 7. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana cara menjalankan file PHP di server. Yang pertama kita ke Sublime dulu. Sublime, kita new file, kita save dulu. Jangan lupa untuk PHP disimpan sama seperti kayak Bootstrap kemarin di htdocs ya. Oke, saya mau menamakannya ivan.php. Lalu ininya PHP juga. Ininya jangan lupa .php juga. Lalu kita save. Lupa
penulisannya. Di sini saya mau mencetak sebuah tipe data string. Halo, selamat belajar HP kelas 12 RL. Jangan lupa titik penutupnya, tag penutupnya. Ctrl S. Lalu cara memanggil adalah localhost, nama script, nama file PHP yang kita simpan tadi yang di htdocs, irfan.php. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi echo itu saya ulangi lagi adalah untuk mencetak output yang kita tulis, mau itu tipe datanya string kayak, tipe datanya integer kayak, mau tipe datanya boolean. Nah, fungsi echo itu untuk mencetak. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Pengertian variabel pada PHP. Sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya yang memiliki variabel sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan data sementara, variabel bisa dikatakan sebagai penyimpanan informasi atau data sementara di dalam pemrograman. Variabel bisa menyimpan data berupa integer, string, dan lainnya. Nilai atau isi daripada variabel sendiri bisa diupdate atau diubah yang akan dipraktekkan. Variabel memiliki namanya masing-masing dengan tujuan untuk memudahkan programmer untuk menandai masing-masing variabel tersebut dan memudahkan untuk pemanggilan variabelnya tersebut. Cara penulisan variabel pada PHP. Berikut adalah cara penulisan variabel di PHP yang saya buat dalam beberapa poin. Poin yang pertama, penulisan variabel PHP diawali dengan tanda $. Yang kedua, poin kedua, variabel PHP bersifat case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Kemudian, untuk mengisi suatu variabel bisa langsung menambahkan tanda sama dengan. Oke, dipahami? Lalu sudah, lanjut. Cepetan, maaf ya. Oke, poin-poin di atas adalah cara penulisan dari variabel PHP. Penulisan variabel di PHP harus diawali dengan tanda $, dan kemudian dilanjutkan dengan nama dari variabel. Misalnya seperti ini. Nah, jadi tag PHP. Nah, lalu penulisan variabel diawali dengan tanda $. Nah, jadi ini kita sebutnya variabel nama, lalu dilanjutkan dengan tag penutup ya. Jadi harus diawali dengan tanda $, dulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan nama dari variabel. Boleh ini bukan nama dong, bisa misalnya nama variabelnya Arkan, variabelnya namanya Fadlan, variabelnya namanya Tadika, boleh. Itu senyamannya pembuatnya. Dia membuat variabel nama apapun boleh, tidak dibatasi. Lanjutnya, pada contoh kedua dijelaskan bahwa variabel di PHP memiliki sifat case sensitif, berarti penulisan variabel PHP sangat peka terhadap huruf besar dan kecil. Misalnya, Anda membuat variabel nama saya, ingat variabel nama saya S-nya besar ya. Maka untuk memanggil variabel tersebut harus sesuai case sensitifnya seperti variabel nama saya. Jadi huruf besar ini sangat berpengaruh. Nah, jadi S-nya
ketika kita manggil variabel nama saya, S-nya tidak boleh kecil, tapi harus sesuai dengan nama variabel, kecil besar harus diperhatikan. Lanjut. Poin ketiga, mengatakan untuk mengisi suatu nilai atau informasi yang ingin disimpan ke dalam variabel PHP bisa menggunakan tanda sama dengan. Contohnya seperti ini. Jadi variabel nama tipe datanya adalah tipe data string yang tulisannya adalah malas ngoding. Lalu untuk variabel umur, isi dari variabel umum ini adalah tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Dan yang perlu kalian harus ingat, nah di variabel nama ini adalah datanya berupa string kan. Nah, maka dari itu harus diapit dengan tanda petik. Oke, saya ulangi. Contoh di atas adalah contoh pengisian data atau informasi ke dalam variabel PHP. Perlu diperhatikan bahwa untuk mengisi data yang berupa string, maka data harus diapit dengan petik ganda atau petik satu. Kalau saya sih biasanya petik ganda atau petik yang ada dua ini ya. Tetapi jika nilai dari variabel tersebut berupa angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Oke, dipahami dulu. Oke, kita lanjut ya. Oh, sudah selesai. Oke. Kalau gitu, saya akan mau memberi contoh. Kita akan membuat sebuah file PHP ya. Sebuah file PHP yang menggabungkan antara tipe data string dan tipe data integer atau variabelnya berupa string dan variabel yang berupa angka. Oke, kita buka Sublime-nya. Kita buka file new. Kita save dulu. Kita simpan di htdoc, jangan lupa. Ini saya namakan nodal.php. Oke, siap. Jangan lupa sambil dinyalakan, kita mau membuat sebuah script PHP dasar yang menggunakan variabel dengan tipe data string dan tipe data bilangan bulat atau integer.
Oke, kalau kalian perhatikan dulu. Saya tunggu kalian sampai selesai mengetik. Oke. Kalau sudah, kita lihat outputnya ya. Localhost php. Nah, percis kan? Jadi echo yang pertama yang dicetak adalah echo variabel nama. Nah, variabel nama itu berisi dengan tipe data string yang bernama arkan. Lalu echo yang kedua, ini kenapa disebut echo BR? Nah, di sini BR itu kan fungsinya untuk memberi garis baru ya. Jadi saya cetak BR, tapi di sini BR tidak kelihatan, tapi di sini BR kelihatan bukan berupa output tapi berupa spasi. Jadi setelah arkan, setelah arkan kan dia mencetak variabel nama yang bernama arkan. Nah, lalu dicetak lagi, habis arkan itu spasi. Jadi habis arkan langsung mencetak umur, variabel umur yang berupa 16. Jadi habis arkan garis baru, lalu 16 itu merupakan isi dari variabel umur, lalu echo BR lagi. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah echo hai, perkenalkan nama saya variabel nama dan saya berumur variabel umur. Jadi yang dicetak adalah hai, perkenalkan nama saya, lihat variabel nama berupa arkan. Jadi hai, perkenalkan nama saya arkan dan saya berumur variabel umur. Variabel umurnya isinya apa? Isinya adalah tipe data bilangan bulat kan? Nah, yang isinya adalah angka 16. Jadi yang dicetak di browser kita adalah hai, perkenalkan nama saya arkan dan saya berumur 16. Oke, jelas? Oke, selanjutnya kalian perhatikan di script codingan kalian. Di sini kan ada tanda titik merah kan? Nah, titik merah ini fungsinya digunakan untuk memisahkan string. Nah, ini kan stringnya ini kan tulisannya hai, perkenalkan nama saya dan saya berumur ya. Jadi fungsinya adalah untuk memisahkan string dan variabel. Nah, ini variabel. Jadi fungsi titik ini adalah untuk memisahkan string dengan variabel nama dan variabel umur. Oke. Dalam pembuatan variabel juga bisa diupdate loh isinya. Contohnya seperti ini. Klik file new lagi. Kita simpan. Saya akan mau mencontohkan bagaimana mengupdate isi variabel. Astagfirullahaladzim, maaf ya nak, saya ada yang lupa, ini variabel. Kok echo sih? Lupa. Ini variabel. Nah, yang dicetak nanti alamat. Lupa saya. Maaf ya. Nggak apa-apa kan namanya manusia, tempatnya salah.
Oke. Kita lihat. Saya akan variabel alamat berisi dengan tipe data string Jakarta. Lihat yang di line kedua. Lalu untuk variabel ketiga saya isi variabel alamat dengan Bandung. Kita Ctrl S dulu. Nah, Pak, kok isinya Bandung sih, bukan Jakarta? Nah, pada contoh update ini, variabel yang di atas, variabel yang di atas ini, yang kita lihat isi variabelnya kan Jakarta. Kemudian saya buat lagi variabel yang isinya berbeda, yaitu Bandung. Maka hasil isi variabelnya adalah Bandung karena saya membuat variabel lagi di sini. Nama variabel sama tapi isinya berbeda. Maka sintaksnya nanti akan otomatis mengubah isi alamat yang di line kedua itu menjadi Bandung, bukan Jakarta lagi. Ya. Jadi ingat, ketika kalian mau mengubah atau mengupdate variabel, jangan lupa variabelnya sama, tetapi isinya harus berbeda. Ketika mau update ya, variabel harus sama-sama, harus persis sama ya, tidak boleh ada yang berbeda. Jadi nanti ketika dicetak bukan Jakarta, tetapi Bandung karena sudah diupdate di line ke-3. Oke. Sekian dulu pembelajaran PBO hari ini. Jangan lupa absen di Google Classroom dengan format absennya seperti biasa. Sisipkan foto selfie kalian dengan 3 codingan ini. Boleh selfie, boleh dari belakang, bebas. Ya, saya kasih kebebasan. Yang penting ada bukti kalau kalian sedang belajar PBO atau sedang ngoding. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.